Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan teori belajar kognitif sistem pemrosesan informasi. Oke, di sini kita akan membahas teori perkembangan kognitif sistem pemrosesan informasi. Di sana ada dua teori, yang satu menurut Vygotsky dan satunya lagi menurut Ziegler. Teori perkembangan kognitif oleh Vygotsky. Menurut Vygotsky, terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi kognitif seseorang, yaitu interaksi sosial dan bahasa. Vygotsky lebih menekankan faktor interaksi sosial yang diperoleh individu melalui interaksi dengan lingkungan sosialnya. Nah, lingkungan yang dimaksud di sini ialah seperti teman sebaya, orang tua, orang dewasa, teman dalam lingkungan kelas, dan guru. Vygotsky juga meyakini bahwa anak-anak bermain sambil bekerja. Mereka memaknai aktivitas bersama orang banyak memberi mereka perkembangan pengetahuan yang baru yang diperoleh ketika berinteraksi bersama lingkungannya, yang kemudian mempengaruhi perkembangan pembentukan struktur kognitifnya. Yang pertama tadi interaksi sosial dan yang kedua bahasa. Dalam membahas bahasa, Vygotsky mengemukakan bahwa bahasa memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan kognitif anak. Terdapat 3 peran bahasa dalam perkembangan, yaitu pertama, melalui interaksi sosial, kemampuan berbahasa memberi keuntungan bagi anak untuk mempelajari pengetahuan dari orang lain. Yang kedua, bahasa menjadi sarana bagi anak untuk meningkatkan kualitas berpikir mereka, memberi kontribusi agar mereka dapat memecahkan masalah dan dapat menganalisis tentang dunia yang dihadapi oleh mereka. Nah, yang ketiga, bahasa menjadi dasar bagi individu untuk melaksanakan tugas secara fungsional, serta mendapatkan kemampuan untuk mengolah dan merefleksikan kemampuan berpikir sesuai dengan pengalaman hidup. Selanjutnya, teori perkembangan kognitif menurut Ziegler. Robert Ziegler mendeskripsikan 3 karakteristik utama dari pendekatan pemrosesan informasi, yaitu proses berpikir, mekanisme pengubah, dan modifikasi diri. Oke, pemikiran. Menurut pendapat Ziegler, berpikir atau think adalah pemrosesan informasi. Dalam hal ini, Ziegler memberikan perspektif luas terhadap apa itu berpikir. Dia mengatakan ketika anak merasakan atau melakukan penyendian, encoding, mempresentasikan dan menyimpan informasi dari dunia sekelilingnya, sebenarnya mereka sedang melakukan proses berpikir. Ziegler percaya bahwa pikiran adalah sesuatu yang sangat fleksibel, yang menyebabkan individu bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam lingkungan, tugas, dan juga tujuan. Tetapi ada batas untuk berpikir bagi manusia. Individu hanya dapat memperhatikan sejumlah informasi yang terbatas pada suatu waktu, dan kecepatan kita memproses informasi juga sangat terbatas. Yang kedua, mekanisme pengubah. Ziegler berpendapat bahwa dalam pemrosesan informasi, fokus utamanya adalah peran mekanisme pengubah dalam perkembangan. Dia percaya bahwa ada 4 mekanisme yang bekerja sama menciptakan perubahan dalam keterampilan kognitif anak. Yang pertama, encoding atau penyendian. Encoding adalah proses memasukkan informasi ke dalam memori. Nah, yang kedua, otomatisasi adalah kemampuan untuk memproses informasi dengan sedikit atau tanpa usaha. Yang ketiga, konstruksi strategi, yaitu penemuan prosedur baru untuk memproses informasi. Oke, yang pertama tadi pemikiran, yang kedua mekanisme pengubah, dan yang ketiga modifikasi diri. Modifikasi diri ini pendekatan pemrosesan informasi kontemporer menyatakan bahwa seperti dalam teori perkembangan kognitif Piaget, anak memainkan peran aktif dalam perkembangan mereka. Mereka menggunakan pengetahuan dan strategi yang telah mereka pelajari untuk menyesuaikan respon pada situasi pembelajaran yang baru. Nah, dengan cara ini, anak membangun respon baru yang lebih canggih berdasarkan pengetahuan dari strategi sebelumnya. Yang B, prosedur teori belajar kognitif sistem pemrosesan informasi. Yang pertama, Vygotsky. 1.
Zone of Proximal Development atau ZPD adalah celah antara apa yang anak dapat kerjakan sendiri dan apa yang tidak dapat anak lakukan secara mandiri atau butuh bantuan orang lain. Di sini contohnya seperti teman sebaya atau guru atau orang dewasa yang lebih terampil dari dia. Yang kedua, scaffolding, berarti merubah tingkat dukungan. Pada saat anak belajar, seorang guru orang tua agar menyesuaikan materi tersebut dengan kinerja anak saat ini. Saat anak belajar konsep baru, orang dewasa, guru atau orang tua dapat terlibat langsung untuk membantu anak belajar menguasai konsep baru tersebut. Yang kedua, Robert Shigler. 1. Pikiran dipandang sebagai suatu sistem penyimpanan dan pengembalian informasi. Yang kedua, individu-individu memproses informasi dari lingkungannya. Yang ketiga, terdapat keterbatasan pada kapasitas memproses informasi dari seorang individu. C. Penerapan teori belajar kognitif, sistem pemrosesan informasi. 1. Vygotsky. Penerapan teori belajar Vygotsky dalam interaksi belajar mengajar mungkin dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Walaupun anak tetap dilibatkan dalam pembelajaran aktif, guru harus secara aktif mendampingi setiap kegiatan anak-anak. Dalam istilah teoritis, berarti anak-anak bekerja dalam zone of proximal development dan guru menyediakan scaffolding bagi anak selama melalui ZPD. 2. Secara khusus, Vygotsky mengemukakan bahwa di samping guru, teman sebaya juga berpengaruh penting ada perkembangan kognitif anak. Kerja kelompok secara komparatif tampaknya mempercepat perkembangan anak. 2. Robert Shigler. Menurut Robert Shigler 1998, ada 3 mekanisme kerja yang bersama-sama menciptakan perubahan-perubahan pada keahlian kognitif anak. 1. Penyandian, 2. Otomatisasi, dan ketiga konstruksi strategis. Yang pertama, penyandian adalah proses informasi mencapai memori. Perubahan-perubahan dalam keahlian kognitif anak bergantung pada meningkatnya keahlian penyandian informasi yang relevan, sekaligus mengabaikan informasi yang tidak relevan. Kedua, otomatisasi mengacu pada kemampuan memproses informasi dengan usaha minimal atau tanpa usaha sama sekali. Latihan akan memampukan anak menyandikan informasi secara otomatis dalam jumlah lebih besar. Dan yang ketiga, konstruksi strategis adalah pembentukan prosedur baru pemrosesan informasi. Kesimpulan berdasarkan 3 teori bahwa seorang memiliki tingkatan berpikir sesuai dengan perkembangan usianya. Dan berdasarkan teori tersebut bahwa perkembangan anak berkembang melalui interaksi sosial. Perkembangan anak juga akan terjadi karena adanya interaksi sosial mencakup perubahan kualitatif dan kuantitatif, dan perkembangan anak berlangsung melalui beberapa tahap. Intinya, perkembangan ilmu kognitif yang menekan pada teori serta penelitian yang secara bersamaan menghasilkan wawasan baru dalam studi perkembangan kognitif.